Iya, selamat pagi kawan-kawan senusantara. Hari ini hari Kamis tanggal 2 April. Saudaraku sebangsa dan setanah air, beberapa waktu saya telah sampaikan genderang perang sudah dimulai, yaitu melawan antara hidup dan mati sejak diumumkan COVID-19 ini atau Corona yang melanda Indonesia. Sejak hari itu saya sudah menginstruksikan masuk dalam genderang perang, dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging atau secara fisik yang kelihatan. Nah, peperangan kita itu melawan yang namanya virus corona yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Namun virusnya itu ketika menyentuh anggota tubuh kita dan penularannya, reaksinya begitu cepat, membuat tubuh kita drop dan tidak sedikit orang yang meninggal karena virus corona ini. Saya sudah sampaikan saat itu kita sedang mengalami peperangan. Nah, saya instruksikan sebagai umat yang percaya, yaitu mengambil kebenaran senjata firman Allah yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Ambillah perlengkapan seluruh senjata Allah. Dan Ibu bapak saudara sekalian, genderang perang itu sudah kita hadapi. Alhamdulillah, puji Tuhan, kalau sampai hari ini saudara dan saya masih bisa menyaksikan video saya, dan saudara masih sehat, saya pun juga masih sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dan menghadapi virus corona ini, saudara, tepatnya Selasa malam Rabu, tiba-tiba saya terbangun dari istirahat saya sekitar jam 2 sampai jam setengah 3 pagi. Saya terbangun seperti biasa. Ketika saat saya bangun, saya sembahyang, saya berdoa, dan saya mulai merenungkan. Dan saya coba berdialog dengan Tuhan saya. Dan saya coba bertanya, ya Tuhan, berapa lama lagi umatmu, khususnya Indonesia ini, memerangi virus corona ini? Ibu bapak saudara sekalian, tiba-tiba dalam keheningan pagi itu ada suara yang berbisik dari kalbu saya. Saya rasa itu Roh Kudus yang berbicara kepada saya secara pribadi. Dan beliau berkata, gak usah khawatir, gak usah takut. Peperangan yang kamu hadapi ini hanya 70 hari. Ibu bapak saudara sekalian, saya berharap suara yang datang kepada saya itu adalah suara nur yang suci, yang bersih. Dan saya berharap 70 hari kita sedang berperang melawan virus corona ini. Biarlah itu terjadi. Karena itu kita tetap antisipasi dan tetap berjaga-jaga melawan virus corona ini. Selain kita membersihkan tangan, mandi, bersih, namun saya juga berharap
Ibu, bapak, saudara sekalian juga harus bersih hati kita. Harus ada dalam kebenaran, perkenanan Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama untuk pemerintahan bangsa ini, agar bangsa ini dapat bersatu antara presiden, wakil presiden, para menterinya, anggota DPR, MPR yang terlibat mengatur roda pemerintahan bangsa ini agar berjalan dengan baik. Dikirim orang-orang yang berbijaksana seperti Nabi Yusuf pada saat itu ada di tengah-tengah bangsa Mesir yang sedang mengalami krisis. 7 tahun mengalami kesulitan, kelaparan, kekeringan, dan ada orang yang berhikmat namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memberi nasihat kepada Firaun untuk antisipasi semuanya itu, sehingga umat dapat berjalan dengan baik. Yang lainnya sedang mengalami kesulitan, bangsa itu tetap kuat. Nah, saya berharap Indonesia demikian. Presiden Pak Jokowi dikelilingi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, sehingga mampu mengatasi krisis secara global akibat virus corona ini. Dan pastikan Ibu Bapak Saudara sekalian, virus corona hanya 70 hari. Jadi kita tunggu ketika saudara memasuki bulan April pertengahan ini. Kenapa? Bulan April ini ada 3 hari raya besar. 3 hari raya besar itu yang terjadi di bulan April, yaitu Waisak, yang kedua Isra Mi'raj, saudara, dan yang ketiga adalah Paskah, Jumat Agung. Jadi saya berdoa ada 3 hal ini juga mengingatkan kepada kita, saudara, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, 3 hal ini harus saudara dan saya pahami. Iman, pengharapan, dan kasih. Sama dalam hal kita. Tubuh, jiwa, dan ruh. Ya, ada 3 hal. Nah, kalau kita mempelajari kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan satu kebetulan bahwa di Indonesia ini memiliki paham, khususnya di Al-Quran, memiliki paham ada 25 nabi. Dari Nabi Adam sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, itu ada 25 nabi. 25, saudara, kalau kita lihat dalam organ tubuh kita, itu adalah unsur yang penting yang ada di dalam tubuh kita. Jadi, kalau kita melihat kembali, mengolah secara batin, secara spiritual, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu tentang iman, pengharapan, dan kasih. 3 hal ini, saudara, supaya saudara dan saya tetap bisa menang mengatasi peperangan alam roh ini, peperangan melawan virus corona ini, saudara. Dan saya mau katakan kepada ibu bapak saudara sekalian, milikilah iman, milikilah pengharapan, dan milikilah kasih. Jadi kalau saudara dan saya berjalan dalam iman yang benar, dan kita memiliki pengharapan kita bukan berharap kepada pemerintah, kita bukan berharap kepada pengusaha, kita bukan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Sang Khalik, Sang alam semesta ini. Dan ketika saudara dan saya berharap kepada Sang Yang Widi, Sang Damai, Sang Yang Akbar itu, maka saya percaya apa yang menjadikan keperluan ibu bapak saudara sekalian dicukupi. Jangan khawatir, jangan takut. Sebentar lagi kita selesai menyelesaikan virus corona ini, karena pegang
satu ayat yang mengatakan roh yang ada di dalam diri kita, roh yang besar. Roh yang ada di dalam diri kita adalah roh yang mengalahkan dunia ini. Roh yang di dalam dirimu, roh lebih besar dan mengalahkan yang ada di dunia ini. Jadi Ibu Bapak Saudara sekalian, ini nasihat saya dari Padepokan Guru Sejati bersama saya dengan Gus Amos. Tetap semangat, tetap bangkit dalam iman, pengharapan, dan kasih. Salam sejahtera, salam Indonesia waras, Indonesia sehat, Indonesia bangkit, Indonesia kuat, Indonesia dipulihkan. Merdeka!